Halo semuanya, kembali kita bertemu dalam pelajaran geografi. Pada pembahasan hari ini kita akan bahas tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang teori terbentuknya kulit bumi. Nah, sebenarnya banyak teori-teori yang mengatakan atau tentang terbentuknya kulit bumi ini. Namun di sini ada beberapa teori saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori kontraksi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Descartes. Ia mengatakan bahwa di awal terbentuknya bumi itu sangat panas atau berpijar. Kemudian bumi semakin lama semakin susut dan mengkerut yang disebabkan oleh terjadinya pendinginan. Sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Kemudian teori Descartes ini juga didukung oleh James Dana dan Elie de Bauman. Mereka mengatakan bahwa bumi mengkerut karena proses pendinginan di bagian dalam bumi, sehingga bagian permukaan bumi mengkerut membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Nah, ini adalah ilustrasi dari teori kontraksi. Ilustrasinya adalah dengan menggunakan tangan kita dalam kondisi normal atau biasa-biasa saja. Kemudian, tangan kita celupkan ke dalam air lebih kurang 10-30 menit. Maka setelah kita angkat, tangan kita akan mengkerut karena di dalam tangan kita atau di tangan kita akan mengalami proses pendinginan. Nah, begitu juga dengan bumi. Bumi yang awalnya tadi panas, kemudian mengalami proses pendinginan, maka bumi juga akan mengkerut, sehingga akan terbentuk berupa dataran, lembah, ataupun perbukitan. Kemudian, teori yang kedua adalah teori dua benua, atau disebut juga dengan teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini mengatakan bahwa bumi terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia yang berada di belahan bumi utara, sedangkan Gondwana berada di belahan bumi bagian selatan. Keduanya bergerak ke arah ekuator bumi sehingga terpecah menjadi benua yang lebih kecil. Laurasia terpecah menjadi beberapa benua yang ada di belahan bumi utara, yaitu Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Sedangkan Gondwana terpecah menjadi beberapa benua yang ada di belahan bumi selatan saat ini, yaitu Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Yang ketiga adalah teori pengapungan benua atau teori apungan benua. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912 bahwa awalnya bumi hanya ada satu benua yang maha besar yang disebut dengan Pangea. Benua tersebut terpecah dan terus bergerak melalui dasar laut. Karena gerak rotasi bumi mengakibatkan perpecahan tersebut bergerak menuju ekuator bumi. Selanjutnya adalah teori konveksi. Bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar, terjadi arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Sehingga arus konveksi yang membawa materi berupa lava sampai ke permukaan bumi. Lava tersebut akan membeku, membentuk lapisan kulit bumi yang baru, menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua. Dan yang terakhir adalah teori lempeng tektonik. Kulit bumi atau litosfer terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer, selalu bergerak akibat adanya arus konveksi yang berada di lapisan astenosfer. Pada saat ini terdapat 9 lempeng utama di dunia, mulai dari lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Amerika, lempeng Karibia, lempeng Nesla, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Arab. Berdasarkan arah gerakannya, lempeng-lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah gerakan konvergen, kemudian yang kedua gerakan divergen, dan yang ketiga gerak secara besar mendatar atau transform. Nah, ketiga ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak konvergen, yaitu gerakan saling bertumbukan antara lempeng tektonik. Hubungan antara lempeng tektonik tersebut dapat berupa tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng benua atau lempeng benua dengan lempeng samudra. Zona atau tempat terjadinya tumbukan antara lempeng tektonik disebut dengan zona konvergen.
atau zona konvergensi. Contohnya adalah lempeng Eurasia berkumpulkan dengan lempeng Indo-Australia yang membentuk pegunungan bukit barisan di daerah Sumatera. Kemudian yang kedua adalah divergen, yaitu gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Contohnya adalah gerakan saling menjauh antara lempeng Afrika dan lempeng Amerika bagian selatan. Dan yang terakhir adalah gerak sesar mendatar atau transbound, yaitu gerakan saling bergesekan atau berlawanan arah antar lempeng tektonik. Contohnya adalah gesekan antara lempeng Samudra Pasifik dan lempeng daratan Amerika Utara yang mengakibatkan terbentuknya sesar San Andreas yang membentang sepanjang kurang lebih 1.200 km dari San Francisco di utara sampai Los Angeles di selatan Amerika Serikat. Kemudian materi yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah karakteristik lapisan bumi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bumi kita ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama lapisannya disebut dengan kerak bumi atau litosfer. Lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau lapisan bumi yang paling atas dengan ketebalan lapisan kurang lebih 70 sampai 100 km yang tersusun atas batuan penyusun kulit bumi. Nah, lapisan ini adalah cirinya kaku dan dingin. Kemudian lapisan yang kedua yang berada di bawah lapisan kulit bumi adalah lapisan astenosfer atau sering juga disebut dengan lapisan selubung atau mantel. Nah, lapisan yang terletak di bawah lapisan litosfer dengan ketebalan sekitar 2.900 km berupa materi cair, kental dan berpijar dengan suhu sekitar 3.000 derajat Celcius dan merupakan campuran dari berbagai bahan yang bersifat cair, padat, dan gas bersuhu tinggi. Nah, ini adalah lapisan astenosfer. Kemudian yang ketiga adalah lapisan barisfer atau yang disebut juga dengan lapisan inti bumi. Nah, lapisan inti bumi yang merupakan bagian bumi yang paling dalam yang tersusun atas lapisan nikel dan besi. Lapisan inti bumi ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan inti luar dan yang kedua disebut dengan inti dalam. Inti luar adalah inti bumi yang ada di bagian luar. Tebal lapisan ini sekitar 2.200 km, tersusun atas materi besi dan nikel yang bersifat cair, kental, dan panas yang berpijar, serta bersuhu sekitar 3.900 derajat Celcius. Di sini sudah tidak ada aktivitas makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah lapisan inti dalam. Adalah inti bumi yang ada di lapisan dalam dengan ketebalan sekitar 2.500 km. Tersusun atas materi besi nikel pada suhu yang sangat tinggi, yaitu 4.800 derajat Celcius. Akan tetapi tetap dalam keadaan padat dengan densitas atau kepadatan sekitar 10 gram per cm kubik karena tekanan yang sangat tinggi dari lapisan bumi lainnya. Nah, inilah yang dapat kita bahas, yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.